Halo, nama saya Ellen Blesan dari kelas Emprosti B, kelompok B5 Avatar dengan NRP 5026201130. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metodologi manajemen proyek TI. Yang pertama ada Agile. Agile adalah metode yang paling sering dipakai. Agile ini memecah satu proyek ke beberapa iterasi dan bekerja pada salah satu iterasi tersebut sambil menerima feedback. Ketika satu iterasi selesai, proyek diserahkan ke klien untuk diberikan feedback. Tim kemudian melakukan evaluasi berdasarkan feedback yang diperoleh. Lalu yang kedua ada Kanban. Kanban adalah metode yang menggunakan Kanban board yang memecah proyek menjadi beberapa tugas. Biasanya memiliki 3 segmen. Yang pertama to do, yang kedua in progress, dan yang ketiga done. Namun dapat diubah sesuai kebutuhan masing-masing. Kanban membuat manajemen proyek menjadi lebih mudah dengan melihat area mana yang butuh perhatian. Kemudian ada Scrum. Scrum adalah pengembangan dari metode Agile tadi dengan beberapa langkah tambahan. Contohnya setiap hari harus melakukan meeting selama 15 menit untuk membahas kelanjutan proyek. Dalam Scrum ini harus ada Scrum Master, seorang Scrum Master yang memastikan proyek tetap dalam timeline dan membantu tim developer mengatasi masalah. Selanjutnya ada Lean. Metode Lean mendefinisikan 3 hal yang harus dibuang dalam hidup agar lebih produktif, yaitu yang pertama mudah, yang kedua murah, dan yang ketiga muri. Mudah adalah hal yang tidak berguna dalam pengembangan proyek. Misalnya dalam mengerjakan proyek disambi mengerjakan hal yang lain atau sambil bermain sosial media dan lain-lain yang menghabiskan waktu. Kemudian murah merupakan ketidakkonsistenan dalam mengerjakan tugas. Contohnya seorang developer mengerjakan satu tugas dalam 1 jam, tapi setelah itu dia menunggu feedback selama lebih dari 1 jam, bahkan hingga seharian. Nah, waktu tunggu tersebut itu adalah murah. Sedangkan muri merupakan tekanan atau stres yang diberikan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Seperti melimpahkan pekerjaan tanpa tanggung jawab sendiri. Kemudian waterfall model. Waterfall model merupakan metode yang sekuensial. Artinya waterfall tahapannya harus dilakukan satu demi satu. Satu tahap baru dapat dimulai setelah tahap selanjutnya selesai. Dalam waterfall ini, waktu delivery proyek, budget, dan deadline harus diketahui dari awal. Karena itu, dalam metode ini harus memiliki planning yang baik dan jarang berubah. Apabila berubah, maka proyek akan menjadi kacau. Selanjutnya ada critical path. Metode critical path ini memiliki 3 langkah dalam menentukan daftar aktivitas, atur ketergantungan antar aktivitas, dan estimasi berapa lama aktivitas akan berlangsung. Setelah membuat daftar seluruhnya, Anda bisa menentukan mana yang paling pendek, mana yang kritikal, mana yang penting. Selanjutnya ada Six Sigma, yaitu mengikuti 5 langkah, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Six Sigma ini mendefinisikan kebutuhan dan skop yang jelas dari proyek. Six Sigma kurang cocok untuk diterapkan dengan proyek yang kebutuhannya bisa berubah-ubah. Tujuan utama dari Six Sigma adalah mencegah kesalahan sebelum kesalahan tersebut muncul. Kemudian ada Rapid Application Development atau RAD. RAD dibuat menggunakan konsep Agile dan Scrum yang memiliki beberapa iterasi. Dalam RAD ini ada 4 tahapan proyek. Yang pertama, mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan feedback pengguna untuk membuat arsitektur sistem. Yang ketiga, membuat sistem berdasarkan feedback pengguna. Dan yang keempat, meluncurkan proyek ke live environment.
Selanjutnya ada Prince2. Prince2 bersama dengan waterfall yang membutuhkan perencanaan yang matang dan kaku dan bersifat sekuensial. Dalam Prince2 ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama memulai proyek dengan fitur dan detail proyek. Yang kedua evaluasi proyek. Yang ketiga menentukan skop, budget, dan jadwal. Yang keempat evaluasi proyek terhadap deliverable yang telah disampaikan. Yang kelima evaluasi proyek terhadap timeline. Yang keenam proyek diimplementasikan, dan yang terakhir laporan akhir diisi. Kemudian ada Project Management Institute atau PMI. Planning merupakan kunci dari PMI. PMI ini sangat baik untuk proyek yang memiliki budget ketat dan alokasi waktu yang terbatas. PMI memecah proyek menjadi 5 tahapan. Yang pertama konsep dan inisialisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi, yang keempat performance dan monitoring, yang kelima closing. Proses ini berurutan dan satu proses harus selesai sebelum proses berikutnya. PMI merupakan metode yang cukup baik dan telah digunakan pada ribuan proyek besar di Amerika. Namun tidak ideal untuk usaha kecil di mana keputusan terkadang dibuat sewaktu-waktu dan perubahan sangat mungkin terjadi. Untuk merecap, terdapat beberapa metodologi manajemen proyek. Yang pertama ada Agile, Lean, Scrum, dan Red. Keempat tersebut skopnya fleksibel. Lalu ada Waterfall, Prince2, PMI, Six Sigma, dan Critical Path Method. Kelima metode tersebut skopnya kaku, sulit berubah-ubah. Dan terakhir ada Kanban. Metode ini baik untuk produktivitas personal ataupun tim. Sekian dari saya tentang metodologi manajemen proyek. Jika ada kesalahan mohon maaf dan semoga bermanfaat.